Halo para penggemar balap sekalian, pernahkah kalian membayangkan momen di mana sejarah baru tercipta tepat di depan mata kita, di sebuah sirkuit yang berjarak ribuan kilometer dari rumah? Akhir pekan ini di Goiânia, Brasil, kita semua baru saja menjadi saksi hidup dari sebuah pencapaian monumental yang akan selalu diingat dalam buku sejarah motorsport. Veda Ega Pratama, pemuda berbakat asal Gunung Kidul, Yogyakarta, sukses memecahkan rekor sebagai pebalap Indonesia pertama yang menginjakkan kaki di podium Grand Prix kelas Moto3. Tentu saja, seisi pedok saat ini sedang ramai membicarakan aksi heroik sang debutan. Mari kita duduk santai sejenak dan membedah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, di dalam garasi, dan di atas lintasan panas Brasil. Balapan hari Minggu yang terik ini benar-benar menguji batas fisik dan mental seluruh pebalap di grid. Cuaca panas ekstrim di Brasil nyatanya tidak menyurutkan nyali seorang rookie yang baru menjalani balapan keduanya di panggung kejuaraan dunia. Memulai balapan dari grid keempat, Veda sebenarnya sudah menunjukkan tajinya sejak lampu merah padam. Reaksi start yang brilian membawanya langsung melesat ke posisi ketiga saat rombongan pebalap berebut ruang di tikungan pertama. Menyaksikan seorang pendatang baru tampil begitu percaya diri di tengah kepungan para pebalap veteran Moto3 sungguh memberikan pemandangan yang menyegarkan bagi kita semua. Namun, seperti yang sudah sering kita saksikan bertahun-tahun, balapan kelas ringan ini tidak pernah berjalan lurus tanpa drama. Terlibat dalam pertarungan sengit yang menjadi ciri khas Moto3, Veda sempat mengalami momen mendebarkan yang nyaris mengakhiri harapannya. Sebuah insiden kecil memaksanya melebar keluar lintasan, dan dalam sekejap mata, ia harus rela tercecer hingga ke posisi 10. Bagi seorang debutan, momen jatuh mental seperti ini biasanya sangat sulit untuk diatasi. Kehilangan ritme di tengah balapan yang padat seringkali menjadi akhir dari segalanya. Lalu, datanglah titik balik yang mengubah seluruh narasi balapan akhir pekan ini. Bendera merah atau red flag berkibar tepat pada putaran ke-15 akibat sebuah insiden di lintasan. Pada titik kritis tersebut, pebalap andalan Honda Tim Asia ini sedang tertahan di urutan ke-9. Karena jarak tempuh balapan belum mencapai 2/3 dari total lap yang dijadwalkan, Race Direction dengan cepat memutuskan bahwa balapan harus dilanjutkan. Formatnya pun berubah drastis menjadi sprint super singkat, menyisakan hanya 5 putaran yang sangat krusial. Manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Ayoma, memberikan pandangannya langsung dari dalam garasi. Pernyataannya memberikan kita gambaran jelas tentang betapa tegangnya suasana di pit lane saat itu. Balapan hari 22 Maret ini sangat panas dan seru. Red flag mengubah segalanya. Dan kemudian kami menjalani restart singkat 5 lap. Di lap kedua pebalap berada pada posisi lebih baik untuk memacu kecepatan dibandingkan bagian pertama. Buka Hiroshi dalam keterangannya. Penjelasan Aoyama ini membuka sedikit tabir tentang strategi tim saat jeda red flag berlangsung. Kita bisa membayangkan bagaimana para mekanik bekerja keras mendinginkan ban dan mesin, sementara Aoyama memberikan instruksi kilat kepada Veda. Mereka tahu persis bahwa 5 lap terakhir adalah soal siapa yang berani mengambil risiko paling besar tanpa melakukan kesalahan bodoh. Memanfaatkan momentum restart tersebut, Veda tidak membuang waktu sedetik pun. Ia langsung merangsek tajam ke barisan depan, bertarung habis-habisan memperebutkan posisi ketiga di lap terakhir yang sangat menegangkan. Ketegangan memuncak di garasi, tetapi sang rookie berhasil mengatasi tekanan luar biasa dari para pebalap di sekitarnya dan menyegel posisi ketiga saat melintasi garis finish. Tentu saja, pujian setinggi langit langsung mengalir dari sang manajer sesaat setelah balapan usai. Mendengar pengakuan langsung dari sosok sekaliber Hiroshi Aoyama bukanlah hal yang bisa dianggap remeh di pedok ini. Veda melakukan comeback yang luar biasa, menyalip beberapa pebalap dan finish di posisi ketiga.
Untuk seorang rookie yang baru menjalani balapan keduanya, ini adalah hasil fantastis. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan tim bekerja dengan baik akhir di pekan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan sponsor kami atas dukungan mereka. Sambung legenda balap motor Jepang yang pernah menjadi juara kelas 250cc, sekarang Moto2 itu. Nah, mari kita bicarakan apa arti hasil ini bagi bursa transfer dan obrolan hangat yang sedang beredar di area hospitality. Di dunia balap profesional, manajer tim asal Jepang biasanya dikenal sangat konservatif dan berhati-hati dalam memberikan pujian kepada pebalap muda. Fakta bahwa Awayama secara terbuka menyebut penampilan Veda dengan kata fantastis mengindikasikan sebuah pesan tersirat yang sangat kuat. Indikasi utamanya adalah bahwa Honda Racing Corporation atau HRC kini sedang menaruh perhatian ekstra pada aset berharga mereka dari Asia Tenggara ini. Rumor yang mulai santer berembus menyebutkan bahwa petinggi Honda sudah mulai memetakan masa depan jangka panjang untuk Veda. Logikanya sangat sederhana. Jika di balapan kedua saja ia sudah mampu membaca situasi red flag dengan tenang, meriset mentalnya setelah sempat tercecer ke posisi 10, dan mengeksekusi 5 lap terakhir dengan presisi layaknya seorang veteran, bayangkan potensi luar biasa apa yang bisa ia ledakan di paruh kedua musim nanti. Beberapa sumber internal bahkan berbisik bahwa evaluasi dukungan teknis untuk garasi Veda mungkin akan ditingkatkan jika tren positif ini terus berlanjut hingga jeda musim panas. Keberhasilan ini juga secara tidak langsung menjadi sinyal bahaya bagi tim-tim rival seperti KTM, GasGas, dan Husqvarna. Mereka kini sadar sepenuhnya bahwa Honda Tim Asia memiliki senjata rahasia baru yang sama sekali tidak ragu untuk diajak berduel sengit di barisan terdepan. Menjadi orang Indonesia pertama yang menembus podium Moto3 bukan sekedar rekor statistik yang indah di atas kertas. Pencapaian ini adalah bukti nyata dari progres pemilahan pebalap Asia yang perlahan tapi pasti mulai mendobrak dominasi talenta Eropa di kejuaraan dunia balap motor. Sungguh akhir pekan yang luar biasa dan penuh emosi, bukan? Kita semua tentu tidak sabar menantikan kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh pebalap bernomor kebanggaan ini di seri-seri berikutnya. Perjalanan kalender musim 2026 masih sangat panjang dan penuh rintangan. Tetapi, satu hal yang sudah sangat pasti hari ini, nama Veda Ega Pratama kini telah masuk dengan tinta tebal dalam radar utama para pencari bakat di pedok MotoGP. Terus ikuti perkembangannya bersama kami, karena cerita manis dari garasi Honda Tim Asia ini sepertinya baru saja dimulai.